Ketika melihat ikan yang tinggal tulang, tulangnya saja itu gimana reaksi Bapak itu? ya saya minggirkan dulu, kepalanya berjengger. Kepalanya berjengger, Pak. Maksudnya kayak seperti ular naga seperti itu, Pak. Naga. Jare wong iki buyut gemi ku pancene dipendem. Sapa sing gelem mendem iki dikek hadiah sawah iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Indah Channel TV, semoga kita semua sehat selalu, dilancarkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, Allahumma amin. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk berkunjung ke makam Mbah Buyut Gemi yang berada di Kecamatan Grati, Desa Karangkliwon, Kabupaten Pasuruan. Cerita yang berkembang tentang Buyut Gemi ini sangat menarik sekali. Ada dua versi di sini. Yang pertama saya mengutip dari juru kunci Baharun, yaitu Pak Tulip. Sempat beliau bercerita kepada saya kalau sebenarnya tentang Buyut Gemi itu warga setempat dulu tidak ada yang tahu. Ceritanya begitu. Tidak ada yang tahu karena beliau bertirakat sampai dilumuri tanah. Atau kalau teman-teman tahu, seperti gemi atau gundukan rumah rayap yang ada di kebun atau sawah begitu. Jadi menyerupai gundukan. Ternyata di dalam gundukan itu sendiri ada buyut itu, ada Mbah Gemi itu yang sedang bertirakat. Sampai suatu ketika ada sebuah banjir sehingga menghancurkan gundukan tanah yang disebut Gemi itu. Barulah ditemukan ada orang yang meninggal dunia berada tepat di gundukan yang sudah hancur itu. Dari situlah disebut Mbah Gemi atau Buyut Gemi. Itu versi yang pertama. Untuk versi yang kedua, kita tanyakan langsung kepada warga setempat. Seperti apa ceritanya? Ikuti terus di Indah Channel TV. Iku zaman kerajaan iku, Pak. Iya, Kedemangan iku. Kan iku nek Kedawungan Kedemangan Kedawung iku. Nggih. Kedemangan iku. Berarti wonten kraton lek wonten Kademangan. Iya, dadi iki dipakai sawah iki. Iku atese. Buyut Gemi iku dhewe duduk wong kene asline, Pak. Kudu iku ana wong mati yang kene. Oh, Buyut Gemi iku meninggal nang kene. Nah, Cuma warga gak mau mendem ngono. nah, biyen dipeki woro-woro wong Karangkliwon apa wong Dawung Wetan mendem ngono jare biyene. Nggih. Dadi akhire wong Karangkliwon ndak mendem. Wong Karangkliwon pembuntalan iki mendem. Terus oleh hadiah iki sawah iku jare rono kuwi. Oh, Berarti sawah niki gadahi Buyut Gemi niku wau, Pak nggih. Ya dudu hadiahe wong hadiahe sing wong Kedemangan iku. Kayak wong Kedemangan. Zaman iku ngene lho. Iku atese tak wae. hadiah teko Kedemangan. Kedemangan. Sawah iki tandur tebu terus biyen. Mergo mendem wong mati. wong mati iku. Nah, ngono le ceritane ku le. Buyut Gemi iku asline jenenge sinten, Mbah? Wong ya Buyut Gemi iku mesti. Oh, gelare niku ya. Wong awak dhewe iku ya ndak tahu iku le. Oh, nggih. jenengan Pak sinten, Pak? Supii Supii, Pak Supii sebagai warga setempat nggih. Karangkliwon. Biyen ana wong Probolinggo kono biyen. Wong Probolinggo. Wong Probolinggo iku anu lho. Makhluk. Wong Tapi kita butok iki wong Probolinggo golek iku ya. Tadi aku Pak ngarit, tak terno rono wong Probolinggo iki. Terus sampean nolak apa mrene? Ya njaluk-njaluk, Pak. Akhire wong Probolinggo asil slametan nek kono. Lho iya. Slametan turun bangun iki sian. Buyut Gemi ku dhewe, Pak, kok diarani Buyut Gemi, Pak? Ya jenenge wonge. Oh, ancen jenenge ku. Gemi jenenge wonge ku Gemi. Dudu mergo tirakat sampai diselubungi Gemi dudu. Dudu, iku anjene wonge jenenge Buyut Gemi. Oh, ngono ta.
pernah krungu aku Pak, lek buyut gemi ku asal usule ku ndek iku tirakat sampai awake iku mboten mati, cuma ndek iku sampai di anu gemi ngono Pak, ditutupi gemi Pak. Soal itu enggak ro aku. Sampai ditutupi gemi. Ketemune lek ana wong iku pas ana banjir. Ndek melok ngono lho Pak, tapi posisine wis almarhum. Ngono Pak. Ya gitu sanjane wong iku mati nek kono iku ya jare ku mang, jare aku mang masalah sawah iki hadiah iku ya. Nggih. Terus pernah Bapak dhewe pernah krungu cerita mistik sing pernah terjadi di sini enggak Pak? Enggak. Oh, enggak pernah. Enggak pernah ya. Pokoknya aku dhewe iki ya wong santan le ya. Nggih. Jare wong iki buyut gemi ku pancene dipendem. Siapa sing gelem mendem iki dikek hadiah sawah iki nyang keterangan ngono. Nggih. Dadi kek sawah iki ruwon. Hadiah iku Pak. Hadiah iku yen. Dadi dipendem wong dalan mung kedawungan iki ngene le. Asline yo ndak paham wong iki le wong buyut gemi ndak paham. Wong ndi ndak karo wong teko kae endi teko endi ndak ro. Ngene lho le. Terus makame ku maisan batu nisane ku batu nisan kuno Pak nggih. Iya, saiki ganti anyar iku ya ana pinggire. Oh sing lawas enten nggih. Ya ana. Oh, berarti kejadian itu kejadian tentang buyut gemi iki di zaman kerajaan Pak nggih. Zaman Kademangan kan Kademangan kan wilayah kerajaan. Nggih. Nggih Pak, matur nuwun nggih informasine. Semoga sehat selalu, lancar rezeki, umur panjang yang barokah. Amin Allahumma amin. Ya teman-teman, kali ini saya bersama Pak Usman. Beliau juga mengalami sebuah perjalanan spiritual juga dan sesuatu yang di luar nalar yang berada di Mbah Gemi. Ya Pak Usman, yang Bapak pernah alami di Mbah Gemi itu seperti apa ceritanya Pak? Mencari ikan. Mencari ikan, nggih? Ya, ada ular. Ada ular. Ya. Itu ular tuh kecil apa besar Pak? Besar. Sebesar apa Pak kalau misalkan Bapak Usman ngasih contoh gitu? Sepohon kelapa. Sepohon kelapa, ular itu Pak? Ya. Terus gimana Pak ceritanya Pak? Saya suruh minggir. Bapak suruh minggir, nggih? Ya. Lalu minggir ke tempatnya, ke pesarean. Saya pancet di dalam sungai. Saya di sungai, makanya ikannya banyak. Ikannya banyak gitu Iya. Pak? Saya kebanyakan, saya berhenti carinya. Itu. Berarti Bapak ketika melihat ular, Bapak itu nggak takut? Nggak takut, punya rezeki. Alhamdulillah punya rezeki. Iya. Pikirannya Bapak gitu ya Pak ya, Iya. perasaan Bapak ya. Soalnya saya kerja. Memang Bapak kerjanya mencari ikan. Iya. Mencari ikan. Buat makan anak-anak. Nggih Pak. Selain itu pengalaman apa lagi Pak yang Bapak alamin? Kerjaan saya kan cari ikan. Kalau nggak ada ya ngarit. Ngarit. Ya. Nggih. Kalau pengalaman mistis tuh selama mencari ikan Pak, apa yang di luar mungkin? Ya setiap mencari ikan. Setiap mencari ikan mendapatkan pengalaman mistis. Iya. Selain bertemu ular, bertemu apa lagi Pak yang Bapak alamin? Kadang-kadang ikan. Gimana ceritanya itu Pak? Ikan merupa nggak ada dagingnya. Belum tok. Tulang tok itu. Ikannya nggak ada dagingnya, berarti tinggal tulang gitu Pak? Iya. Itu gimana Pak? Ya hidup. Ikannya hidup? Iya. Itu beneran Pak? Benar. Gimana Pak ceritanya? Di mana-mana ya ada itu. Kemana-mana itu ada. Kalau tidak percaya tanya pada orang tua-tua. Nggih. Yang Bapak ketika melihat ular, ketika melihat ikan yang tinggal Tulang. tinggal tulangnya saja itu gimana reaksi Bapak itu? Ya saya minggirkan dulu. Kalau saya
dapat ikan saya kembalikan lagi, saya terima kasih. Itu saya pulang terima kasih saya dapat banyak gitu. Nggih. Ya, ini sesuatu yang spesial ya teman-teman ya. Sempat juga mendengar sih cerita tentang ikan yang tinggal tulangnya saja, dan sekarang saya bertemu dengan Bapak Usman yang menyaksikan langsung ikan yang tinggal tulangnya tapi masih hidup. Yang Bapak punya ya, pedoman apa yang Bapak punya? Kok bisa berani seperti itu gitu loh Pak? Kan kalau kita kan nggak berani ya ngelihat ular, lihat ikan yang seperti itu gitu Pak. Ya saya kerja mau takut ya ndak makan. Buat makan anak-anak kok. Ya ndak makan kalau takut. Ndak dapat ikan. Nggih Pak. Ya teman-teman, ini sesuatu yang sangat berharga sekali bagi kita semua ya. Belajar sosok orang tua yang bertanggung jawab seperti itu. Jadi bapaknya ini kalau nggak mencari ikan ya nggak makan, bilangnya begitu. Masya Allah. Kalau yang di Bujuk Gemi yang Bapak ketahui itu ceritanya gimana Pak? Ular itu ada di dalam sungai dan buntar jadi 3. Bulat jadi 3. Iya bulat jadi 3. Kepalanya berjengger. Kepalanya berjengger Pak, maksudnya kayak seperti ular naga seperti itu Pak? Naga. Saya bilang, "Mbah, minggir. Saya mau kerja cari ikan. Saya anak putu, Mbah. Minggir, Mbah. Minggir, Mbah. Saya pancet di dalam sungai. Saya ada di dalam sungai. Nah, saya cari ikannya. Banyak udah. Sampai tak kuat bawa pulang itu. Gitu. Gak kuat bawa ikan? Iya. Itu, Nggak kuat bawa sampai ikan itu. Sampai dapat 1 karung. Ya ini Pak, kalau Bujuk Gemi, Mbah Gemi yang Bapak ketahui itu seperti apa ceritanya gitu Pak? Mungkin kalau ceritanya saya nggak tahu. Okay. Nggak tahu. Saya bukan asal usul di sini, cuma sering kelihatan. Sering kelihatan ular tuh. Ular. Selain ular ada lagi nggak Pak? Atau pusaka atau apa? Nggak kelihatan. Kalau pusaka, ya ular toh itu. Saya kelihatan. Cuma saya senang punya rezeki, kerja dapat hasil. Kalau diperlihatkan, iya perlihatkan ular itu punya rezeki, senang dapat 1 karung ikannya kok. Gitu. Sebelumnya ke ke Mbah Gemi ya Pak, apakah ada sesepuh yang bercerita ke Bapak bahwa di situ ada ular seperti itu sebelumnya ke sana gitu Pak? Tidak pernah. Nggak pernah. Saya lihat sendiri. Lihat sendiri ya Pak. Nggih Pak, ketika mencari ikan yang di Mbah Gemi itu siang apa malam Pak? Siang. Siang. Pas adzan. Adzan duhur. Duhur beduk. Adzan beduk nggih. Itu bapaknya bener-bener nyata mencari ikan, bukan mimpi iya, gitu Pak? Bukan. Saya kerja kok cari ikan. Ya teman-teman ya, ini pekerjaan Bapak Usman itu mencari ikan di sungai seperti itu ya, pakai jaring, pakai pancing seperti itu. Ini bukan mimpi, ini sangat nyata ya yang dikatakan Bapak Usman seperti itu. Ya Bapak Usman, pesan dan kesan untuk generasi kita ya ketika bepergian ke tempat yang dikeramatkan atau makam keramat itu seperti apa Pak perilakunya Pak? Kalau mau ke tempat keramat, dari niat dari hati harus baik, jangan takut, jangan menyalah. Ya itulah pesan dan kesan dari Bapak Usman untuk kita semua ya. Kalau dimanapun itu memang satu teman-teman ya, dari niat kita ya, niat kita harus baik, harus bersih, tidak ada niat macam-macam, insya Allah terjaga selamat seperti itu Pak ya. Tapi memang ini satu makam ada di tengah-tengah sawah begitu. Bener Bang. Ini Kalau kan kita flashback ke masa lalu seperti itu ya, iya. kayak kita tuh melihat
bentangan sawah yang luas dan hanya ada satu orang seperti itu Kang ya. Iya. Memang sebenarnya mungkin ya Kang ya, perkiraan kita memang ada gemi yang besar ya Kang ya, di tengah sawah ada gemi yang besar, cuman warga itu mungkin tidak berani gitu loh, karena gemi itu kan kalau sebadan manusia loh Kang, kan sangat tinggi, sangat besar gitu Kang ya. Betul. Nah, ketika ada banjir ya Kang ya, Iya. ada banjir, terus kena banjir, otomatis kan terkikis seperti itu. Nah, ketika di situ ada seseorang yang sudah meninggal mungkin Kang ya. Betul. Nah, orang yang di sekitarnya itu, di sekitar wilayah itu tidak ada yang mau, mungkin kaget, terus tidak ada yang mau memakamkan atau menguburkan seperti itu Kang. Nah, satu hal yang saya petik ya Kang ya, sehingga buyut ini orang lain memakamkan, dikasih hadiah oleh Kademangan ya, dikasih hadiah lahan atau sawah oleh Kademangan, berarti Mbah Buyut ini orang yang terpenting di Kademangan Kang. Bisa Ya, betul sekali. orang yang terpenting ketika ada seseorang yang meninggal terdengar oleh Kademangan ya. Mungkin kan seperti itu, terdengar oleh Kademangan, sehingga orang-orang petinggi-petinggi di Kademangan itu turun untuk melihat ternyata itu adalah seseorang ya, yang tanpa nama ya. Betul. Tapi orang itu sangat Penting berperan di penting masa di itu. Kademangan gitu. Di masa itu. Iya, di masa itu, sehingga yang memakamkan dikasih hadiah Kang. Betul sekali. Gitu loh, Masuk Kang. akal Mas Dan. Seperti yang diceritakan warga tadi. Kalau lahan ini hadiah setelah memakamkan Mbah Buyut Mbah ini. Buyut ini Kang, bener. Luar biasa. Ini Mbah Buyut ini orang yang penting di Kademangan gitu. Cuman yang berperan penting kita sebenarnya. tidak tahu ya, bahkan warga setempat pun tidak tahu nama asli nggak tahu. dari Buyut. Cuman kalau Dari Buyut beberapa Gemi. warga cuma mengasih nama Mbah Buyut Gemi seperti itu kan ya. Betul. Ya teman-teman, banyak filosofi yang kita dapat dari Mbah Buyut Gemi ya. Mungkin perjalanan kita kali ini cukup sampai di sini dulu ya Kang ya, karena ini Iya. sudah mau sore ya Kang. Betul. Dan juga akses jalan untuk menuju tempat ini sangat bisa dibilang sulit ya Kang ya. Sulit. Kendaraan nggak bisa langsung masuk ke wilayah pemakaman, wilayah Mbah Buyut, dan jalannya kita tidak ada penerang, lampu penerang seperti itu. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat ya Kang ya. Untuk teman-teman yang di luar sana, ya saksikan terus di perjalanan Indah Channel TV dan Mas Den Vlog. Salam budaya, salam sejarah Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.